Selamat pagi saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sukacita selalu buat kita. Dan salam, Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara dengan kasih yang kekal dan sempurna. Hari ini kita berada pada tempat perkemahan yang ke-14 dari bangsa Israel selama mereka 40 tahun mengembara di padang gurun melewati 42 tempat perkemahan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami mau belajar dari tempat perkemahan yang 14, yaitu di Ritma. Tuhan, biarlah kami dapat pengajaran dari tempat ini dan memberkati kami. Terima kasih buat kami mengerti firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita membaca Bilangan 33 ayat 18. Mereka berangkat dari Haserot lalu berkemah di Ritma. Ritma itu adalah tempat perkemahan yang 14 dari bangsa Israel selama mereka di padang gurun. Ya, dan Ritma ini artinya adalah pohon arar. Pohon arar. Dari kata ratam, ya artinya mengikat, menambahkan atau menempel. Ritma ini berada di Kades Barnea dan perkemahannya sangat luas, 8 km. Yang Bilangan 33 ayat 49, mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Bet Sitim di dataran Moab. Dan wilayah ini adalah bagian selatan dari tanah Kanaan. Jadi pada saat mereka tiba di Ritma ini, mereka pada dasarnya mereka sudah sampai di tanah Kanaan. Jadi tempat perkemahan yang 14 ini, Ritma ini, sudah sampai di tanah Kanaan, bagian selatan dari tanah Kanaan yang disebut dengan Kades Barnea atau Mispat. Kejadian 14 ayat 7, sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke Mispat, yakni ke Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Haseson Tamar. Jadi ini sudah masuk ke wilayah dari bagian selatan dari tanah Kanaan. Nah, apa yang terjadi di Ritma ini, saudara? Di sini Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai wilayah itu. Pada dasarnya Tuhan sudah menyuruh Musa untuk menyerang tanah Kanaan dari sini. Tetapi pemimpin waktu itu, pemimpin bangsa Israel meminta Musa, mengusulkan supaya mereka memilih 12 pengintai itu untuk mengintai tanah Kanaan itu. Nah, padahal Tuhan sudah menyuruh untuk mereka menyerang tanah Kanaan. Ulangan 1 ayat 21 sampai 23. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kepadamu baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap suku seorang. Saudara, jadi Tuhan sudah menyuruh. Ternyata mereka datang kepada Musa, meminta Musa untuk mengintai dulu negeri itu. Makanya Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai negeri itu, masuk ke dalam, dan apa yang mereka intai itu, dan mereka balik dalam 40 hari pengintaian mereka balik dengan laporan-laporan yang luar biasa. Kita baca Bilangan 13 27 sampai 33. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri ke mana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb,
Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami, saudara. Jadi ada 10 orang yang kembali selama 40 hari pengintaian dengan laporan yang busuk, yang jelek tentang negeri itu. Tetapi walaupun Yosua dan Kaleb tetap meyakinkan bangsa Israel bahwa mereka bisa mengalahkan, tetapi bangsa Israel 2 juta sekian orang itu lebih mendengar perkataan laporan dari 10 orang pengintai itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Semalam-malama mereka menangis di hadapan Tuhan. Mereka bersungut-sungut dan mereka mau kembali ke Mesir. Mereka mau mengangkat pemimpin yang baru buat mereka untuk kembali ke Mesir. Bilangan 14:4 berkata, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir, saudara. Jadi akhirnya karena begitu bersungut-sungut mereka kepada Musa dan kepada Tuhan tentunya, maka Tuhan mau membinasakan bangsa ini. Mau menghancur, membinasakan, membunuh bangsa ini oleh karena mereka tidak percaya. Saudara, apa yang terjadi kita bisa baca di Bilangan 14. Kita langsung ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuni sesuai dengan permintaan Musa, meminta melunakkan hati Tuhan. Walaupun Tuhan semua membunuh bangsa ini, tapi Musa melunakkan hati Tuhan, dan Tuhan bisa dilunakkan hatinya. Akhirnya Tuhan berfirman, aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu di padang, ayat 29, di padang gurun ini, tapi hukumannya tak berlaku, yaitu di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kuberikan kamu diamin, kecuali Kaleb bin Yefuna dan Yosua bin Nun. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, dan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari hitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Saudara, akhirnya Tuhan menghukum. Jadi hari itu tidak akan dibunuh Tuhan, tetapi orang yang dicatat di atas 20 tahun ke atas pada waktu mereka di padang gurun Sinai itu ada 603.550 orang. Mereka semua akan berhantaran bangkainya di padang gurun. Dan kita tahu nanti pada perkemahan ke-37 mereka akhirnya semuanya sudah dibinasakan Tuhan, ya. Selama 40 hari pengintaian mereka juga akan dihukum Tuhan 40 hari. Mereka akan berkeliling di padang gurun itu, saudara. Jadi kalau kita membaca pada saat peristiwa di Kades Barnea ini, itu tahun 1455 sampai 1407 sebelum Masehi, mereka itu berkeliling melewati 18 perkemahan. Dari 14 sampai 32 mereka mengelilingi sampai kembali lagi ke Kades Barnea, saudara. 30
32 perkemahan, 38 tahun mereka keliling di situ, dan semuanya memang totalnya 40 sekian tahun, saudara. Jadi mereka berkeliling di situ sampai kembali lagi ke Kades Barnea. Saudara, ini bicara kepada kita gereja Tuhan. Jadi saudara, kita ini seperti bangsa Israel. Ada kalanya kita banyak komplain kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, ya. Karena ada kalanya kita menjadi orang yang seperti orang Israel ini. Walaupun sudah pelihara, Tuhan sudah pelihara sejauh ini, pada saat kita mengalami masalah besar pun, masalah kecil sampai masalah besar, kita tetap mengeluh kepada Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari bangsa Israel. Gereja harus belajar dari bangsa Israel. Jangan sampai setiap kali ada masalah, maka kita mengeluh, komplain kepada Tuhan seakan kita tidak percaya. Kita harus tetap percaya bahwa kalau Tuhan sudah menjanjikan kita akan masuk ke tanah perjanjian, maka kita akan masuk. Segala hal-hal ini Tuhan izin kepada kita untuk supaya kita memurnikan pribadi kita ini menjadi pribadi yang luar biasa, matang, dewasa di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita sebagai gereja Tuhan, kita sungguh-sungguh hari-hari ini percaya kepada Tuhan. Karena dialah Allah yang menjanjikan kepada kita. Dia menjanjikan kepada kita masa depan yang terbaik, yaitu surga yang mulia. Jangan sampai kita tidak percaya karena ini. Saudara, waktu kita 70 tahun, 40 tahun, kalau kita kuat sampai 90 tahun, mari kita sungguh-sungguh dalam waktu anugerah ini, kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Saudara, kita selalu melekat kepada, menempel kepada Tuhan seperti arti daripada ritma ini. Kita menempel kepada Tuhan. Kita tambatkan hati kita kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan kami untuk melewati hari-hari ini selama kami ada di muka bumi ini. Terima kasih, kuatkan kami. Berikan iman, pengharapan, dan kasih kami ditambah-tambahkan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin saudara.